Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kita semua dalam lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita dengarkan nasihat Imam Al-Ghazali tentang bahaya menyombongkan ilmu. Wahai penuntut ilmu, renungkanlah sejenak nasihat Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam, yang dalam karya-karyanya telah menasihati para pencari kebenaran dengan hati yang penuh cinta, namun tajam menembus dada orang-orang yang lalai. Beliau berkata, ilmu itu seharusnya menjadi cermin yang memperlihatkan kebodohan diri, bukan justru menjadi lentera yang menyilaukan orang lain. Barang siapa menjadikan ilmu sebagai tangga kesombongan, maka sejatinya ia tengah membangun menara yang rapuh di atas pasir kehinaan. Ilmu adalah cahaya dari Allah, bukan perhiasan untuk disombongkan. Ia adalah amanah, bukan alat untuk menjatuhkan. Maka celakalah orang yang belajar hanya untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Ia tidak sedang menuju Allah, tapi sedang menyesatkan dirinya sendiri ke jurang kehancuran. Ilmu dan kesombongan, sebuah kontradiksi. Kesombongan adalah penyakit hati yang paling halus, dan ia lebih mudah menyelinap ke dalam hati orang berilmu dibandingkan orang awam. Mengapa? Karena orang awam tidak punya alasan untuk menyombongkan dirinya. Tetapi orang yang telah merasakan manisnya ilmu, jika tidak menjaga niat dan hatinya, bisa terjerumus pada anggapan bahwa dirinya lebih utama dari orang lain. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, di antara tanda rusaknya orang berilmu adalah ketika ia merasa dirinya telah sampai, padahal ia baru mulai. Ketika ia melihat orang bodoh dengan pandangan meremehkan, padahal boleh jadi orang itu lebih mulia di sisi Allah karena keikhlasannya. Tidakkah kita menyadari bahwa iblis pun dahulu termasuk makhluk yang banyak ilmunya? Ia tahu tentang keesaan Allah, tentang malaikat, tentang surga dan neraka. Tapi ilmunya tidak menyelamatkannya. Justru karena merasa lebih tahu, lebih suci, lebih mulia daripada Adam, ia pun dilaknat dan diusir dari rahmat Allah. Maka siapa di antara kita yang merasa lebih tahu, lebih pintar, lebih alim, hendaknya segera takut kepada Allah. Jangan-jangan kita sedang menginjak jejak iblis dengan kaki yang kita kira sedang melangkah ke surga. Ilmu sejati membuat tunduk, bukan angkuh. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan pemiliknya pada ketundukan kepada Allah, bukan pada keangkuhan terhadap sesama. Tanda ilmu yang bermanfaat adalah semakin bertambahnya rasa takut kepada Allah, semakin lembut hati terhadap makhluknya, dan semakin besar kerinduan untuk menyembah dan mendekat kepadanya. Maka ketika seseorang merasa semakin sombong, semakin jauh dari ibadah, dan semakin merendahkan manusia lain, itu tanda bahwa ilmunya tidak bermanfaat, bahkan bisa jadi menjadi bumerang yang akan menghancurkan dirinya sendiri kelak di akhirat. Ilmu adalah ujian, bukan sekadar kemuliaan. Jangan kira orang berilmu pasti mulia. Tidak, kata Imam Al-Ghazali, ilmu adalah ujian. Ujian apakah ia akan bersyukur atau kufur, akan merendah atau menyombong. Betapa banyak para ulama terdahulu yang sangat tawadu meski mereka adalah lautan ilmu. Lihatlah Imam Malik, beliau menangis ketika ditanya tentang suatu perkara yang tidak tahu jawabannya. Beliau berkata, "Aku takut berkata atas nama agama Allah tanpa ilmu, karena setiap huruf yang aku ucapkan akan ditanya oleh Allah." Atau lihatlah Imam Asy-Syafi'i, yang berkata, "Semakin aku belajar, semakin aku tahu bahwa aku tidak tahu." Inilah ilmu sejati, ilmu yang melahirkan kerendahan hati, bukan keangkuhan. Ilmu hanya bernilai karena niat dan amalnya. Imam Al-Ghazali mewanti-wanti para pelajar agar selalu memperhatikan niat. Dalam Bidayat Al-Hidayah, beliau menulis, ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Namun ilmu dan amal tanpa niat yang ikhlas hanyalah kesia-siaan.
Jika niat seseorang dalam menuntut ilmu adalah untuk dipuji, disanjung, atau dianggap hebat, maka seluruh amal dan ilmunya akan menjadi abu yang ditiup angin. Rasulullah SAW pun bersabda bahwa di antara 3 golongan pertama yang dilempar ke neraka adalah orang yang menuntut ilmu agar dikatakan sebagai alim. Nauzubillah. Penutup, renungkan dan jaga hati. Wahai saudaraku yang sedang menuntut ilmu, dengarkanlah nasihat Imam Al-Ghazali dengan hati yang terbuka. Jangan jadikan ilmu sebagai kendaraan menuju kemegahan dunia. Jangan jadikan ilmu sebagai senjata untuk menyerang orang lain. Jangan jadikan ilmu sebagai alasan untuk meremehkan yang bodoh, karena bisa jadi mereka lebih dekat dengan Allah daripada dirimu. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan menyatu dengan kegelapan kesombongan. Barang siapa yang menyombongkan ilmunya, maka cahaya itu akan padam, dan ia akan tersesat dalam gelapnya hawa nafsu dan ujub yang ia pelihara. Maka rendahkanlah dirimu, niscaya Allah akan meninggikanmu. Sembunyikan ilmumu dalam kerendahan hati, niscaya Allah akan menamparkannya dengan kemuliaan. Dan teruslah memohon kepada Allah agar ilmu yang kau pelajari hari ini tidak menjadi alasan untuk diseret ke neraka kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.